Malam ini tidak seperti malam kemarin. Dari yang sebelumnya aku bisa tertidur pulas, namun malam ini sulit sekali mata ini kupejamkan. Aku memikirkan pria yang kutemui tadi siang. Dia sangat mirip dengan Mas Ray. Bukan hanya itu, aku memikirkan tentang kelanjutan hubunganku dengan Dr. Farhan yang tinggal menghitung hari. Aku akan diikat olehnya, dan aku akan menikah dengan Dr. Farhan. Keraguan ini muncul kembali. Sepertinya aku benar-benar belum siap dengan apa yang aku iakan. Bagaimana mungkin aku membatalkan rencana pertunangan kami, sementara Dr. Farhan sudah terlalu baik. Terlebih lagi keluarganya sudah menemuiku, dan mereka sudah tahu rencana pertunangan kami. Dr. Farhan memang tampan, namun mengapa sedikit pun perasaan suka tidak bisa hadir di dalam hatiku untuknya. Hanya ada rasa kasihan ketika melihat wajahnya dan mengingat semua kebaikan tulus darinya. Padahal sudah jelas, aku bisa merasakan rasa sayang dan cintanya itu benar-benar tulus padaku dan anak-anak. Aku dihantui oleh kebimbangan hati. Andai saja segala yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Andai ada yang kita inginkan selalu kita dapatkan. Sementara itu aku masih duduk termenung di atas jadah. Tasbih masih berada di tangan kananku. Al-Quran kecil sudah kuletakkan tertutup di pangkuanku. Aku merindukan Mas Ray. Mengapa dia tak lagi hadir dalam mimpiku? Mas Ray, andai kau tahu, aku tak pernah sesayang ini dengan seseorang selain kamu. Bahkan dengan Mas Yadi sekalipun dulu di masa lalu. Kenapa di saat seperti ini kamu tidak pernah hadir, Mas Ray? Aku merasa telah mengkhianatimu. Mas Ray, andai kamu tahu bagaimana rasanya jadi aku. Gelisah, resah, bimbang, lelah, dan aku kecewa karena kamu telah ingkar. Sekarang aku terjebak di dalam dua pilihan yang sangat sulit. Aku ingin selalu menunggumu, namun aku juga ingin membahagiakan kedua anakku, terutama Hafizah, anakmu. Aku tidak bisa menghancurkan hati mereka karena keegoisanku sendiri. Percayalah Mas, kamu akan selalu ada di dalam relung hatiku yang paling dalam. Aku akan selalu merindukanmu, mengingat semua pengorbanan dan perjuangan panjang kita selama ini. Aku tidak mungkin melupakan semuanya begitu saja, karena aku menyayangimu saat ini dan selamanya. Kupeluk bajunya, air mata menetes lagi membasahi baju Mas Ray. Masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Aku belum juga mengetahui siapa pengirim baju Mas Ray. Aku tidak bisa mengira-ngira. Apa mungkin nenek dan kakek Thohir? Apa benar merekalah yang mengirim baju Mas Ray ke rumah? Lalu apa tujuan kakek dan nenek? Mengapa mereka tidak menemuiku secara langsung? Andai saja aku bisa bertatap wajah dengan mereka, walaupun hanya sebentar saja. Pagi ini Siva bangun lebih awal. Dia membuka pintu kamarku sembari mengucap salam. Tak disengaja, ternyata sejak semalam aku tertidur di atas jadah. Untung sebelum itu, baju Mas Ray sudah kuletakkan kembali di dalam lemari. Mbak sampai ketiduran? Tanya Siva duduk di samping Hafizah yang masih tertidur. Iya Mbak, ketiduran, jawabku melepas mukena. Kemudian bersiap mengambil air wudhu lagi untuk menunaikan sholat subuh. Aku berjalan ke belakang mengambil air wudhu dan membangunkan Dani terlebih dahulu. Mbak, nanti kita sama-sama nengokin Mas Yadi ya, ajak Siva. Sebenarnya, Dani sudah sering menjenguk Mas Yadi di penjara. Jujur saja semenjak dia masuk ke dalam sel tahanan, aku belum pernah bertemu lagi dengan Mas Yadi. Terlebih Mas Yadi belum tahu menahu tentang siapa itu Hafizah. Aku kangen sama Mas Yadi. Berarti mau kan nemenin ke sana? Ulang Siva. Aku pun mengangguk. Di sisi lain, Hafizah sangat cantik. Kupakaikan jilbab warna ungu sama denganku. Kuajak juga Dani untuk menjenguk Mas Yadi. Ibu, kita mau kemana sih? Tanya Fiza. Kita mau jenguk Bapak Hafizah, jawab Fiza. Bapak sama ayah memangnya beda ya? Jawab polosnya. Sama lah sayang, nanti kan Fiza punya dua ayah. Jawaban Siva tidak dimengerti Fiza, sampai akhirnya Fiza memilih untuk diam. Baru sekali ini aku menjenguk mantan suamiku. Mas Yadi terlihat lebih tua dari sebelum ia masuk penjara. Rambutnya acak-acakan. Terlihat ada senyum di wajah Mas Yadi ketika melihat kedatangan kami. Aku duduk di sebelah Dani dan Siva, sementara Hafizah duduk di pangkuanku. Bu, kenapa kita kesini Bu? Fiza takut, Fiza mau pulang, rengeknya.
Tiba-tiba Hafiza menutup wajahnya di balik jilbab. Siva semakin tidak mengerti mendengar pengakuan Hafiza yang mengatakan bahwa dirinya takut setelah melihat Mas Yadi. Aku memang sudah menduga, pasti Hafiza akan takut melihat Mas Yadi. Pernah sekali Hafiza menjumpai Mas Yadi ketika ia sedang memakan rumput. Pakaiannya kumal, kotor dan sangat lusuh. Mas Yadi adalah kakek tua yang berjalan bungkuk kala itu. Ternyata Hafiza masih ingat kejadian di mana kami pernah bertemu. Hafiza juga hafal dengan wajah si kakek tua dan wajah Mas Yadi sekarang. Mereka adalah orang yang sama. Loh, kenapa Hafiza takut? Ini kan bapak. Bukan, ayah Hafiza itu ayah Farhan, jawabnya histeris dan memalingkan wajah. Mas Yadi diam melihat kami. Senyum di wajahnya memudar ketika mendengar kata Farhan. Bu, ayo kita pulang. Hafiza takut. Hafiza terus memintaku pulang. Namun Dani langsung sigap menggendong Hafiza, mengajak adiknya keluar dan membiarkan aku dan Siva tetap ada di sini. Mbak, kenapa Hafiza takut dengan Mas Yadi? Tanya Siva. Aku belum bisa menjawabnya. Mas, kenapa Hafiza takut sama kamu? Mas Yadi melempar pandangan Siva ke arahku. Sepertinya dia enggan berkata jujur tentang kami. Mas Yadi juga tidak tahu menahu tentang siapa sebenarnya Hafiza. Mungkin saja Mas Yadi belum menceritakan semuanya kepada Siva terlebih denganku. Sementara itu sudah habis waktu yang diberikan untuk bertemu. Mas Yadi sempat menanyakan perkataan Hafiza tentang siapa itu Farhan. Wajahnya muram tanpa senyum ketika Siva menjelaskan tentang Dr. Farhan dan kelanjutan hubunganku dengannya. Semoga kamu bahagia ya Ratih, ucap Mas Yadi. Hanya itu respon darinya sebelum polisi membawa Mas Yadi masuk ke dalam sel tahanan. Di lain sisi, hari ini adalah acara pertunanganku dengan Dr. Farhan. Acara digelar dengan sangat mewah. Banyak sekali tamu undangan yang berdatangan menyaksikan ikatan pertunangan kami. Mulai dari keluarga besar, teman, tetangga, bahkan rekan kerja dan kenalan Dr. Farhan. Wajah di makeover oleh MUI atau MUA, pilihan Dr. Farhan. Makeup artis ya. Aku sudah mengenakan gaun putih ungu yang sangat bagus, jilbab panjang yang dihias, serta mahkota yang kupakai. Sampai aku tak percaya bahwa ini adalah aku. Aku yang terkesan sederhana bisa berubah menjadi seorang ratu di hari pertunangan ini. Rumah Dr. Farhan sangat besar, bahkan 5 kali lipat lebih besar dari rumahku sekarang. Seluruh ruangan dihiasi dengan lampu-lampu kecil. Lantainya tertutup rapat oleh karpet berwarna merah. Semenjak sampai kemari, aku belum bertemu dengan Dr. Farhan. Di mana dia? Aku dijemput oleh sopir pribadinya dan langsung diarahkan Dani atas permintaan Dr. Farhan. Anakku Hafiza dirubah menjadi seorang putri yang cantik jelita. Sedangkan Dani dia sudah bagaikan seorang pangeran gagah dan tampan. Masya Allah. Baru sekali ini aku melihat kedua anakku begitu mengagumkan. Siva pun terlihat sangat cantik hari ini. Sementara itu sudah terdengar ramai di luar kamar. Aku belum diperbolehkan keluar dari ruangan ini sebelum benar-benar selesai sempurna. Finish. Sangat mengagumkan. Aku terlihat 10 tahun lebih muda dari umurku. Siva, Dani, dan Hafiza mereka semua memujiku. Setelah selesai, kedua MUI keluar dari kamar. Sedangkan aku masih duduk di depan cermin, melihat diriku sendiri di sana. Mataku fokus ke cermin, pandanganku terasa kosong. Aku terdiam lalu terlintas satu nama, Mas Re. Andaikan Dr. Farhan itu kamu, aku akan sangat bahagia mas, lirihku. Tamu undangan sudah datang, Dr. Farhan juga sudah selesai. Dia meminta kami keluar dari kamar masing-masing. Aku dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan, 4 kursi di barisan depan. Dr. Farhan juga telah menyiapkan 2 kursi untuk Dani dan Hafiza. Dia benar-benar tidak merasa malu mempunyai calon istri yang sudah memiliki 2 anak sepertiku. Bahkan Dr. Farhan tak sungkan mengenalkan mereka di depan orang banyak dengan bangga. Masya Allah. Lama Dr. Farhan memandang wajahku. Aku tersipu malu. Dr. Farhan sangat tampan hari ini. Dia benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, mengapa hatiku belum juga mencintainya? Aku bisa menerima Dr. Farhan di hidupku perlahan. Namun aku belum bisa menggantikan Mas Re di hatiku. Ya Allah, salahkah aku? Maafkan aku Dr. Farhan. Aku sudah melakukan sandiwara cinta. Maafkan aku. Ingin rasanya aku menangis, tetapi aku harus selalu tersenyum demi dokter dan menyambut tamu undangan. Wajah Mas Farhan berseri-seri, matanya tak lepas memandangku. Kulihat ada kebahagiaan di wajah Dani.
Dia tersenyum melihat ibunya bersanding dengan Dr. Farhan. Terlebih lagi, Hafiza. Acara dimulai. Sesi pembukaan dimulai. Acara pertama dibuka oleh MC. MC memberikan sambutan. Sebenarnya acara pertunangan harusnya berada di rumahku, yaitu pihak wanita. Namun ini permintaan Dr. Farhan. Acara dilangsungkan di rumahnya. Di saat seperti ini aku sangat merindukan ibu dan bapak. Andai saja mereka masih hidup. Ibu, bapak, Rati sangat merindukan kalian. Rati sangat merindukan kalian. Kuteteskan air mata di sini. Namun mereka sepertinya tidak melihatku. Pandangan mereka menatap ke MC yang sedang berbicara di mikrofon. Kuusap air mataku segera, karena aku tidak mau menghancurkan acara pertunangan kami. MC mengucapkan selamat datang dan bercerita sedikit mengenai kami. Sebelumnya Mas Farhan meminta pembawa acara menceritakan bagaimana awal mula pertemuan kami dan awal mula dia menyukaiku. Untuk membuat suasana menjadi semakin santai, pembawa acara memang sedikit melucu, sehingga para tamu semua terhibur dan tertawa. Aku berdiri diiringi Dr. Farhan dan kedua anakku. Kami dipersilahkan untuk duduk di atas panggung yang telah dibuat sedemikian rupa. Di sana sudah ada Bapak Wijaya dan adik-adiknya. Kami duduk di kursi yang sudah disiapkan. Siva memberikan senyuman ke arah kami. Rati, hari ini aku akan mengikatmu dengan sebuah pertunangan yang disaksikan oleh keluarga besarku dan tamu undangan. Apakah kamu bersedia dan siap menjadi calon istriku? Dr. Farhan turun dari tempat duduknya. Ia menyentuh tanganku. Aku harus siap menerima kenyataan dari takdir Allah jika Dr. Farhan memanglah jodohku sekarang. Aku harus melawan keraguan dalam hatiku. Aku harus siap jika harus menjadi milik Dr. Farhan seutuhnya. Insya Allah, aku siap. Itulah jawabku, singkat dan jelas. Meskipun berat aku mengatakan itu, aku yakin pasti aku siap meskipun terpaksa. Senyum semua orang menghiasi ruangan, namun hatiku menangis. Perlahan Dr. Farhan memakaikan cincin di jari manisku. Dan sekarang kita masuk ke sudut pandang dari Siva. Hancur sehancur-hancurnya melihat mereka berdua. Ternyata begini rasanya menahan cemburu. Sakit sekali. Jujur aku tidak bisa menahan sakit ini. Hatiku seperti disayat pisau ketika Dr. Farhan menatap Mbak Rati dengan penuh cinta. Aku memang munafik. Kemarin aku bisa mengatakan ikhlas pada diriku sendiri. Namun hari ini sungguh aku tidak bisa membohongi hati. Kenapa bukan aku yang ada di samping Dr. Farhan? Kenapa harus Mbak Rati yang dicintainya? Aku cemburu dengan takdir yang Allah tetapkan. Aku cemburu. Kenapa aku tidak seberuntung Mbak Rati? Kenapa nasibku selalu begini? Penderitaan yang ku alami ternyata masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan di kemudian hari. Sepertinya aku tidak mau berharap lagi kepada seseorang. Aku takut sakit hati. Aku takut kecewa jika cintaku bertepuk sebelah tangan begini. Sampai saat ini, Dr. Farhan sama sekali tidak merasa bersalah. Ia tidak memperdulikanku dan mengabaikanku. Dr. Farhan tega menikahi kakak iparku sendiri. Apa Dr. Farhan tidak merasa bahwa dirinya telah menyakiti perasaanku? Aku sudah menyukaimu semenjak kita bertemu. Tolong mengerti. Ya Allah, astagfirullah. Aku tidak boleh cemburu melihat kebahagiaan mereka, apalagi mencemburui Mbak Rati. Aku tidak boleh cemburu dengan takdir yang Allah pilihkan untukku. Aku harus sadar diri. Dr. Farhan memang seharusnya dengan Mbak Rati. Dia tak pantas untukku. Mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Aku tidak boleh punya rasa iri begini. Bahagia Mbak Rati adalah bahagiaku. Bahagia Dr. Farhan itu juga bahagiaku. Mbak Rati baik, soleha, cantik, dan dia adalah wanita yang sempurna. Tidak seperti aku. Aku ada kekurangan. Aku tidak bisa memberikan keturunan untuk suamiku nantinya. Untunglah Mas, kamu tidak salah memilih, pikirku. Aku memalingkan pandangan, air mata sudah tidak bisa kutahan lagi. Aku lebih memilih menjauh dari keramaian. Aduh, aku terjatuh. Seorang pria tiba-tiba menabrakku. Sepenuhnya ini bukan salah dia, tapi karena aku berjalan tidak melihat ke sekeliling. Aduh Mbak, maaf. Karena nggak hati-hati saya sampai nabrak Mbak begini.
Soalnya saya sedang buru-buru. Maaf sekali lagi ya mbak, ucap pria itu dengan sopan. Iya gak apa-apa, aku juga tadi kurang hati-hati, jawabku. Siapa pria itu? Semenjak aku datang kemari, aku belum pernah melihatnya. Mungkin itu tamu undangan Dr. Farhan. Langkahnya cepat tergesa-gesa. Baru saja aku menjawab, pria itu sudah pergi meninggalkanku. Emang aku ini tak layak disukai. Bahkan semua lelaki seakan hanya peduli tidak lebih dari itu. Kembali ke sudut pandang Ratih. Setelah acara selesai, ini saatnya saling berkenalan dengan seluruh keluarga besar Mas Farhan. Kami pindah ke ruang keluarga, membiarkan tamu undangan menikmati hidangan. Di mana Siva? Pikirku. Kenapa Siva tidak terlihat sejak tadi? Mataku tertuju ke seluruh ruangan, namun aku tidak melihat Siva. Mulailah Dr. Farhan mengenalkan keluarganya satu persatu. Jujur saja, aku sangat malu berada di sini. Aku seperti orang asing karena aku adalah keluarga baru di sini. Dan itu Abu, adikku. Dr. Farhan mengarahkan jari telunjuknya ke arah pria yang baru saja masuk dengan tergesa-gesa. Ia langsung menggaruk kepala dan tersenyum. Aduh maaf mas, aku terlambat. Pria itu langsung membuka masker berwarna hitam. Kemudian ia ikut duduk bersama kami, tepatnya di sebelah Bapak Wijaya. Di hari bahagia masmu kok kenapa bisa telat? Walah, jawab Bapak Wijaya. Aku terdiam. Seucap kata dari 1000 kata, aku tidak bisa berkata-kata. Bungkam. Abu, adik Dr. Farhan adalah pria yang beberapa hari lalu memesan kue untuk adik-adiknya. Pria yang sempat aku anggap itu adalah Mas Re. Semua ada pada diri si Abu, sama persis dengan Mas Re. Aku yakin Abu adalah Mas Re. Tapi kenapa dia tak mengingatku? Kenapa Mas Re membiarkan aku dengan Dr. Farhan? Kenapa masih Mas Re bersikeras menegaskan bahwa dirinya bukanlah Re? Apa mungkin aku yang salah karena aku terlalu berharap? Mas Re bukan Abu, karena Abu adalah adik kandung dari Dr. Farhan. Mereka adalah anak dari Bapak Wijaya. Mbak ini kan, ucap Abu, berpikir keras. Loh, Abu kenal ya? Tanya Dr. Farhan. Enggak mas, kemarin aku pesan kue buat anak-anak dan mbak ini yang mengantarnya. Jadi ini calon istri Mas Farhan ya? Iya ini calon istri mas, cantik kan? Abu mengangguk. Sepertinya memang benar, Abu itu bukan Mas Re. Dia calon adik iparku. Aku terlalu berharap untuk hal yang tidaklah mungkin. Sudahlah. Di sisi lain, lelah sekali. Kami sudah sampai rumah, diantar oleh Dr. Farhan. Kugendong Hafiza karena ia sampai tertidur di mobil karena kelelahan. Ya ampun, Fiza sampai tidur gitu, pasti capek. Dr. Farhan menyentuh kepala Hafiza dan menciumnya. Kamu juga langsung istirahat ya. Kamu juga pasti lelah kan? Aku langsung pamit pulang, soalnya udah malam. Makasih ya untuk hari ini. Selamat beristirahat anak ayah. Sementara itu kubaringkan tubuh Hafiza, begitupun denganku. Kupandangi cincin yang melingkar di jari manis. Cincin ini menandakan bahwa aku telah diikat oleh Dr. Farhan. Kenapa selalu muncul rasa sesal? Ketika semuanya sudah terjadi, aku harus bisa membuang keraguan ini sejauh mungkin dan menerimanya dengan lapang dada. Ini semua demi kebahagiaan kedua anakku, meski membutuhkan proses agar aku bisa mencintainya. Aku tidak bisa menyesali apa yang telah terjadi. Hanya sampai di sini perjuanganmu, Ratih. Kamu mampu berjuang hingga mau hampir merenggut nyawamu, tetapi kenapa di sini kamu begitu mudahnya menyerah karena alasan lelah? Aku seperti mengenali suara itu. Siapa di sana? Teriakku. Tiba-tiba muncul seseorang di sana. Nenek. Nenek Thohir hadir dalam mimpiku. Semenjak kembalinya ke dunia, baru sekali ini aku bertemu dengan nenek. Mataku berkaca-kaca. Ada rasa bahagia dan ada rasa bersalah. Apa artinya akan ada harapan Mas Re kembali menemuiku? Aku berdiri di atas awan putih. Hanya ada aku dan nenek Thohir di sini. Jarak kita berjauhan. Andai saja kamu tahu bagaimana perasaan Re ketika ia kembali, ketika ia mengetahui orang yang benar-benar dicintainya sudah bersama orang lain. Usaha menjadi manusia menjadi sia-sia karena tujuannya hanyalah satu, hidup bersamamu. Aku semakin menyesal. Di sini aku serba salah. Aku harus memilih mengedepankan hati atau kedua anakku. Andai saja semua orang tahu perasaanku, pasti mereka juga akan bimbang sepertiku. Sementara itu di sisi lain,
Hari ini hari di mana Dani bekerja kembali. Dia berangkat pagi-pagi sekali. Aktivitasku hari ini hanya mengantarkan Hafizah ke sekolah. Toko kue kuserahkan kepada Siva. Seperti biasa, aku menunggu Hafizah di depan sekolah. Beberapa minggu lagi, genap 5 tahun usianya. Dr. Farhan sudah menyiapkan perayaan ulang tahun untuk Hafizah. Bukan perayaan pesta ulang tahun potong kue ataupun tiup lilin, melainkan ia akan mengajak kami jalan-jalan ke luar negeri bersama. Dr. Farhan akan menepati janjinya kepada Hafizah, naik pesawat terbang, seperti yang Hafizah inginkan. Aku sudah menolaknya, namun Dr. Farhan tetap kekeh mengajak kami. Ya Allah, sungguh aku tidak bisa membohongi hati. Aku belum bisa mencintai Dr. Farhan. Aku tidak bisa membohongi diri. Aku tidak siap menjadi istrinya dalam waktu dekat ini. Tetapi bagaimana caranya aku mengatakan perasaan ini? Bagaimana dengan perasaan Dr. Farhan nanti? Lalu bagaimana perasaan Dani dan Hafizah? Ya Allah, apa mungkin mereka akan membenciku? Apa mungkin Dani akan kehilangan pekerjaannya? Apa mungkin Hafizah akan bersedih karena gagal mempunyai seorang ayah? Apa mungkin Hafizah bisa mengerti dan menerima kenyataan bahwa Dr. Farhan bukanlah ayah kandungnya? Setiap hari aku dihantui rasa ini, takut dan bimbang tiada henti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Re. Astagfirullah, maaf. Ternyata Abu, adik dari Dr. Farhan yang datang. Spontan aku menyebut nama Mas Re ketika membukakan pintu. Wajahnya mirip sekali dengan Mas Re, benar-benar sama persis. Abu menghampiriku dengan membawa sesuatu di tangannya. Ini calon suami Ibu Rati ya? Tanya salah seorang ibu yang duduk di sebelahku. Serasi sekali ya, istrinya cantik, suaminya ganteng, sambung ibu yang lain. Aku sedikit menggelengkan kepala dan melirik ke arah Abu. Dia hanya tersenyum menanggapi mereka. Jangan malu-malu, kan sebentar lagi halal, ledeknya. Ya sudah, kami takut mengganggu, kami pindah ke sana ya. Belum sempat ku jawab, mereka sudah menjauh berpindah ke tempat. Ya Allah, maaf ya, mereka salah paham, ucapku pada Abu. Iya, tidak apa-apa. Mana Hafizah? Hafizah belum keluar, ada apa? Tumben kemari. Atau ada pesankah dari Dr. Farhan? Mas Farhan maksudku. Bergetar memandang Abu. Aku merasa sedang bertemu dengan Mas Re saat ini. Anda itu kamu, Mas? Hehe, tidak ada pesan. Tadi kebetulan aku lewat sini. Sekalian aku belikan ini buat Hafizah, senyumnya. Dia memberikan sesuatu yang dibawanya. Ternyata itu untuk Hafizah darinya. Baru kali ini aku begitu bahagia menerima sesuatu dari tangan Abu untuk Hafizah. Aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ingin rasanya aku ungkapkan semua isi di dalam hatiku ini. Tapi aku sadar Abu adalah orang lain di hidupku. Abu baik padaku dan Hafizah, mungkin karena dia tahu sebentar lagi ia akan menjadi adik iparku dan Om Hafizah. Aku ingat betul saat pertama kali kita bertemu, Abu tidak mau dekat-dekat denganku. Bahkan mungkin Abu menganggap aku sudah gila karena aku terus memanggilnya dengan sebutan Mas Re. Dan kita masuk ke sudut pandang Abu. Kenapa dengan diriku? Mengapa aku selalu memikirkannya? Kenapa dengan hatiku ini? Kenapa dengan perasaanku yang semakin tidak jelas? Aku merasa aku pernah mengenalnya. Aku seperti sudah sangat dekat dengannya. Bahkan hatiku selalu bergetar jika bertemu dengannya. Aku nyaman dan tenang. Hati ini semacam ingin mengutarakan kerinduan. Tetapi mana mungkin? Aku belum pernah mengenal wanita itu. Wanita yang saat ini sudah menjadi milik Mas Farhan, kakakku sendiri. Setiap kali aku mendengar namanya, disitulah aku merasa nama itu tidaklah asing bagiku. Ratih. Ya, nama itu yang selalu terngiang-ngiang di pikiranku. Semenjak aku berjumpa dengan dia, sejujurnya aku selalu memikirkannya. Aku sengaja mencari di mana tempat tinggalnya. Aku menyesal. Ketika awal bertemu dengannya, aku tidak memberikan kesempatan Ratih untuk berbicara lebih. Hingga sampai pada akhirnya aku tahu, ternyata dia adalah calon istri Mas Farhan. Pupus sudah harapanku. Aku tak bisa lagi menyimpan harapan untuk mengenalnya lebih jauh lagi. Bahkan di hari pertunangan Mas Farhan, aku hanya bisa tersenyum palsu. Aku marah dengan diriku setelahnya. Mengapa aku cemburu melihat mereka berdua bersama? Padahal Mas Farhanlah yang datang lebih awal di kehidupan wanita itu. Padahal Mas Farhanlah yang lebih dulu memberikan cinta dan sayang padanya, bukan aku.
Kenapa dengan hati ini ya Tuhan? Aku tidak pernah menyukai wanita seperti ini. Aku tidak pernah merasakan getaran hati sehebat ini. Apa aku benar-benar mencintainya? Ya Tuhan, sadarkan aku. Hilangkan rasa yang aneh ini, karena ini adalah kesalahan. Rasa sayang ini tumbuh begitu saja tanpa ku minta. Jaga hatiku ini ya Tuhan, agar fokus hidup mengejar akhirat. Perihal jodoh, maut dan rezeki, aku serahkan seluruhnya padamu. Hafizah adalah anak yang paling aku kagumi. Saat berjumpa dengannya, hatiku merasa tenang dan damai. Apalah daya aku tidak bisa berlama-lama dekat dengan Fiza sebelum aku resmi menjadi omnya. Abu, ingat, dia adalah calon keponakanmu. Ibunya adalah kakak iparmu. Ingat Abu, jangan terus kau tumbuhkan perasaan ini. Jangan biarkan nafsu menguasai dirimu. Jaga perasaanmu selalu. Jaga hatimu Abu. Jangan sakiti perasaan Mas Farhan hanya karena ego. Memang saat ini kamu mencintainya diam-diam, tetapi belum tentu dia juga mencintaimu. Ingat itu, dia milik Mas Farhan. Dia mencintai kakakmu, bukan kamu. Aku hela nafas panjang. Lalu siapa yang selalu ia sebut Mas Ray itu? Mengapa dia mengira aku adalah Ray? Siapa dia? Kenapa Ratih terlihat begitu bahagia memanggil nama itu? Terlebih lagi saat pertama kali kami saling bertemu, aku tahu dia sangat mencintai nama itu. Apa Ray adalah mantan suaminya? Lalu kemana Ray sekarang? Mengapa mereka harus berpisah jika masih saling mencintai? Di sisi lain, kembali ke sudut pandang Ratih. Apa ini? Kuhampiri Siva yang sedang sibuk membaca novel-novelnya. Hafizah sudah tidur, sedangkan Dani sudah berangkat bekerja. Aku memberikan sebuah buku diari berwarna biru kepada Siva. Ya, ini adalah buku diari Siva yang kutemukan sore tadi di tempat pembuangan sampah. Aku menemukan buku ini dalam keadaan sudah hangus terbakar. Separuh buku sudah menjadi abu, namun separuhnya lagi masih utuh. Karena penasaran, saat itulah aku membaca isi buku tersebut. Aku curiga, kenapa Siva membuang buku rahasia diam-diam. Bukan hanya membuang, namun membakarnya. Siva terlihat sangat panik melihat buku diarinya sudah berada di tanganku. Siva membereskan buku novel-novelnya di rak buku, kemudian terdiam membisu. Ia sempat mengambil paksa bukunya, tetapi aku lebih cepat menjauhkan buku dari tangan Siva. Ambil ini. Maaf, Mbak udah membaca sisa tulisan di dalamnya. Jadi selama ini kamu menyukai Dr. Farhan? Tanyaku. Siva terdiam tidak menjawab pertanyaanku. Jadi masalah yang selama ini kamu sembunyikan tentang perasaan suka kamu kepada Dr. Farhan dan perubahan sikapmu waktu itu karena ini. Kamu tidak menyukai kedekatan Hafizah dengan Dr. Farhan karena kamu menganggap kamilah yang merebut harapanmu. Aku minta maaf Mbak. Aku menggelengkan kepala. Bukan masalah kamu minta maaf Siva, tapi kenapa sebelumnya kamu diam saja? Kenapa dari awal kamu tidak jujur? Aku tidak mungkin mengatakan isi hatiku Mbak, karena Dr. Farhan juga tidak menyukaiku. Setidaknya aku kan bisa menjauhi Dr. Farhan Siva. Aku baru mengetahui ternyata selama ini pria yang Siva kagumi adalah Dr. Farhan. Mengapa dia tidak jujur sebelumnya? Bagaimana perasaan Siva ketika melihat orang yang dia cintainya akan menikah dengan orang lain, dan itu adalah aku? Hatinya pasti sangat hancur saat menyaksikan pertunanganku dengan Dr. Farhan. Tanpa sadar, aku menyakitinya. Ya Tuhan, kami merintis usaha bersama dari nol hingga kami bisa seperti ini. Kami bisa memiliki kehidupan yang layak dan lebih baik lagi, dan kami saling support. Aku tidak mungkin menghancurkan harapan Siva begitu saja. Terlebih lagi, aku memang tidak akan bisa mencintai Dr. Farhan. Aku menikah dengannya hanya untuk Dani dan Hafizah. Hubungan ini harus aku akhiri secepatnya. Aku tidak ingin menyakiti dua hati sekaligus. Lelaki sebaik Dr. Farhan tidak pantas dipermainkan. Dia pantas mendapatkan wanita yang benar-benar mencintainya. Dr. Farhan pantas mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan denganku. Dani pasti akan mengerti. Tapi bagaimana dengan perasaan Hafizah ya Allah? Semoga si kecil bisa mengerti. Siva, mungkin kalau dari awal kamu jujur, Mbak tidak akan menjalani hubungan ini dengan Dr. Farhan, ucapku. Aku tidak mau merusak kebahagiaan Mbak Ratih, dirinya. Kebahagiaan anakku Siva, bukan kebahagiaanku. Aku menitikkan air mata di depan Siva. Andai kamu tahu Siva, aku terpaksa melakukan ini hanya demi anak-anak. Sedikit pun aku tidak pernah mencintai Dr. Farhan. Hatiku hanya milik Mas Ray seorang. Aku hanya mencintainya.
Mungkin saatnya aku ceritakan semuanya kepada Siva. Aku tidak mau membohongi hati lebih lama lagi. Siva, andai kamu tahu, Mbak sekalipun tidak pernah mencintai Dr. Farhan. Jika bukan karena Hafiza, Mbak tidak akan mengkhianati Mas Re. Ya Allah, sakit sekali hati ini menyebut nama Mas Re, sedangkan dia tidak ada di dunia ini. Aku seperti kemarau yang sedang menunggu hujan. Aku seperti menunggu kereta api di bandara. Andai kamu tahu Siva, Hafiza begitu menginginkan seorang ayah di hidupnya. Keinginannya hanya satu, memiliki keluarga yang utuh seperti teman-teman yang lain. Ayah Hafiza bukanlah Mas Yadi. Mas Yadi meninggalkanku semenjak kekhilafanku 5 tahun silam. Jelasku terisak. Iya, aku sudah mengetahui siapa sebenarnya Hafiza dari Mas Yadi, Mbak. Karena sekalipun Mas Yadi tidak tahu siapa itu Hafiza. Siva mendekat kemudian memelukku. Semua orang mempunyai masa lalu, bahkan yang buruk sekalipun. Tapi aku tahu Mbak Rati adalah wanita yang baik. Maafkan Mas Yadi juga ya Mbak. Dia tidak menunaikan janjinya untuk menemui Dani. Ditambah lagi dengan pengkhianatan yang dilakukan Mas Yadi dari awal secara diam-diam. Aku sudah tahu semuanya Mbak. Bersambung. Nantikan konflik berikutnya bersama Ratih, Dr. Farhan, Siva, dan Abu. Dan tentunya Mas Re. Juga ada Nenek Thohir dan Kakek Thohir. Juga ada Hafiza si cantik. Dan Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya Kak Nurwati Ningsih. Dan terima kasih buat teman-teman yang setia di sini sampai kisah ini sejauh ini. Tetap di Tony FS ya. Wassalamualaikum.